Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian semua di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Nah, ketemu lagi sama Bu Im di sini, masih dalam pelajaran SKI yang berjudul Nabi Muhammad Hijrah ke Thaif. SKI kelas 4. Sebab-sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Thaif. 1. Karena kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mendalam. Maka tahun wafatnya Khadijah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pamannya Abu Thalib disebut dengan tahun Ummul Husni atau tahun kesedihan. 2. Kaum kafir Quraisy semakin menghalangi dan memusuhi beliau. Mereka beranggapan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi mempunyai pelindung apabila disakiti dan dianiaya oleh kaum kafir Quraisy. 3. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan hijrah ke Thaif. Beliau berharap dapat hidup tenang dan damai untuk menyebarkan agama Islam. 4. Di Thaif ada saudara-saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pimpinan di Thaif yang nantinya akan melindunginya. B. Peristiwa hijrah ke Thaif. Tahukah kamu letak kota Thaif dalam peta? Dekatkah dengan kota Mekah? Perhatikan peta berikut ini. Itu Mekah. Kemudian berjalan ke arah selatan. Ada Hunain, ada Hunaizin, terus baru Thaif ya. Berangkatlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Thaif, ditemani oleh Zaid bin Harisah yang merupakan bekas budak Khadijah yang telah diangkat menjadi anak dengan berjalan kaki. Setibanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Thaif, beliau mencari tempat kediaman saudaranya yang merupakan pemimpin Bani Saqif di Thaif. Setelah bertemu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan maksud kedatangannya yang ingin menyambung tali persaudaraan. Beliau lalu menganjurkan kepada saudaranya itu untuk memeluk agama Islam. Mendengar ajakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seketika itu mereka marah. Kemudian mencaci maki dengan perkataan-perkataan yang sangat kasar. Mereka mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari rumah mereka dan harus pergi dari kota Thaif. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya meninggalkan rumah saudaranya itu. Mereka memerintahkan kepada anak-anak dan budak-budak mereka berteriak dan mencaci maki serta menghina Rasulullah dan Zaid bin Harisah. Dari jauh, Utbah dan Syaibah memperhatikan gerak-gerik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Harisah. Timbul rasa kasihan karena keduanya sedang terluka parah dan berlumuran darah. Mereka lalu menyuruh budaknya yang bernama Adas untuk memberikan sepiring anggur. Sebelum memakannya, Nabi membaca Bismillah. Adas terkejut karena belum pernah mendengar seorang membacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, "Dari manakah engkau berasal dan apa agamamu?" Kemudian Adas menjawab, "Saya berasal dari ahli Nainawi dan saya seorang pengikut agama Nasrani." Rasulullah berkata lagi, "Dari negerinya seorang laki-laki yang baik, Yunus bin Matta." Kemudian Adas menjawab, "Dari mana engkau mengenal Yunus bin Matta?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tegas, "Dia saudaraku. Ia adalah seorang nabi dan aku ini juga seorang nabi.
Kemudian Nabi Muhammad SAW dengan tenang dan suara yang lantang membaca beberapa ayat Al-Quran yang di dalamnya menceritakan riwayat Nabi Yunus. Sesudah Adas mendengarkan, ia langsung menyatakan masuk Islam. Setelah mengalami beberapa peristiwa, akhirnya Nabi Muhammad kembali memasuki Mekah dengan jaminan perlindungannya dari Mut'im bin Adi. Demikianlah akhlak Rasulullah SAW pada waktu menghadapi kekejaman penduduk Taif. Beliau dengan tabah menghadapi kekejaman kaum kafir Quraisy dan penduduk Taif. Walaupun beliau dalam keadaan sedih karena ditinggal orang yang dicintainya, perlawanan kaum kafir Quraisy dan penduduk Taif, tetapi Nabi Muhammad SAW tetap tabah dan bahkan mendoakannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.